Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun berada. Yang terhormat, selaku dosen pengampu startup bisnis kelas B, yaitu Dr. Alfati S. Manggabarani. Jadi di sini kami ingin menjelaskan dan juga memaparkan mengenai bisnis model Canvas yang telah kami buat dan telah kami rencanakan. Jadi di sini itu nama brandnya Afrush. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku anggota. Dengan saya sendiri, nama saya Farhan Ramadan Fadlur Rahman, NIM belakang saya 166. Boleh dilanjut oleh teman kalian? Nama saya Anindita Najwa Mirani dengan NIM akhir 042. Saya Putih Syifa Imani dengan NIM akhir 059. Dan saya Loven Kadifa Nafael dengan NIM belakang 067. Next. Jadi di sini nama bisnis kami itu tadi kan dikasih tahu nama brandnya tuh Frush. Jadi bisnis ini bergerak di bidang food and beverage, yaitu khususnya di ice cream. Jadi pemilihan nama brand-nya itu ada sedikit filosofinya. Jadi asal katanya itu dari fruit fruit and ice. Itu kan digabung jadi Frush. Jadi bisnis ini kita mau menjual es yang bahan dasar itu dari buah, lalu dibentuk seperti popsicle gitu dengan rasa yang beragam, rasa buah yang beragam. Melalui Frush ini pelanggan dapat merasakan experience ketika membeli es ini dengan cara yang berbeda sehingga timbul kepuasan dan rasa bahagia ketika menikmati es krim ini. Boleh di next. Dan di sini kita telah membuat logonya. Logonya seperti yang digambar. Boleh di next. Nah, di sini mungkin gambaran apa ya secara umum mengenai apa bisnis model Canvas yang telah kami buat. Di sini ada key partners-nya apa aja, lalu ada key activities-nya apa aja, key resource, ada value proposition, customer relationship, channel, lalu ada customer segments, lalu ada cost structure, terus ada revenue stream. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya dan teman-teman saya. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada dari key partners-nya. Kalau dari key partners, kita pasti butuh yang pertama itu supplier. eh, Startup kami kan butuh kayak bahan baku, terus perlengkapan, peralatan buat buat kegiatan produksinya ataupun ntar buat kegiatan pemasarannya. Nah, supplier ini yang dibutuhkan itu suppliernya apa aja sih? Jadi supplier yang dibutuhkan tuh kayak supplier buah-buahan, packaging, buat pengemasan, lalu juga ada alat makan buat es krimnya kayak stick atau wadah. Lalu bahan-bahan tambahan buat proses produksi kayak gula, sirup, susu, dan topping-topping gitu. Lalu key partners yang kedua itu ada investor. Dalam menjalankan startup kami ini, kita pasti butuh modal finansial yang cukup besar karena ya butuh buat beli bahan baku, peralatan, dan sebagainya. Jadi kami butuh tambahan modal dari investor. Investornya itu yang kita rencanakan itu bisa dari mana aja sih, bisa dari kerabat, teman dekat, dari keluarga juga bisa, atau bisa juga dari supplier tadi yang kita ajak kerjasama, mungkin dia juga mau invest juga ke kita, mungkin mau. Lalu juga kita bisa dapat dari influencer, kita apa ya, kita engage gitu, mungkin dia juga mau men ini apa memberikan dana gitu buat bantuin startup kita. Lalu juga kita bisa dapat investasi dari perusahaan penyedia investasi atau venture capital. Boleh di next. Yang ketiga itu key partnernya ada influencer. Tadi kan sudah disebutin influencer bisa jadi investor. Tapi ada peran lain nih dari influencer ini. Jadi dari influencer yang kita tahu influencer itu kan kayak misalnya konten kreator atau artis atau seleb-seleb di di sosial media yang bikin konten-konten gitu. Mereka bisa mempromosikan produk kita ke pengikutnya. Jadi kita bisa dapat customer dari pengikut-pengikut
para influencer ini. Jadi kita juga bisa meningkatkan penjualan kita. Lalu juga key partner yang selanjutnya itu ada event organizer. Jadi event organizer itu kan dia yang apa ya, menyelenggarakan event-event gede di Indonesia gitu. Nah, kita ikut partisipasi di event-event itu, kita memasarkan produk kita, memperkenalkan produk kita ngejual di sana. Nah, peran mereka kita kayak, eee, kayak minta booking tempat, gimana ya, menyediakan tempat buat kita, berjualan di sana gitu, fungsi event organizer di key partner ini. Boleh di next. Lalu, selanjutnya yaitu key activities. Di key activities itu yang pertama kegiatannya ada di purchasing. Purchasing itu kita membeli, membeli apa aja tuh, membeli bahan baku, terus juga membeli perlengkapan, bahan-bahan tambahan juga, terus juga peralatan. Pembelian pembelian ini kita lakukan ke supplier yang tadi kita udah pilih kan di key partners-nya, dan kita juga perlu memastikan, pembelian ini kita harus beli memiliki kayak estimasi kuantitas yang harus kita beli itu seberapa, misalkan beli bahan baku, beli buah, kita harus belinya semana. Entar kalau misalkan terlalu sedikit atau terlalu banyak, itu kan nggak bagus ya, nggak efisien. Jadi perlu nih dioptimalin di aktivitas purchasing ini. Lalu selanjutnya di tahap aktivitas yang kedua, yaitu proses produksi. Tahap ini penting karena ya kita menyediakan, membuat produk yang kita mau jual gitu ke konsumen. Jadi, ada di tahap proses produksi ini. Dan juga kita perlu mengingat kita ada standar, kita kan bikin es krim sehat gitu, jadi ada standar kesehatan gitulah pas, buat produk ini yang kita mau buat. Karena itu juga value yang nanti kita kasih ke pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya ada, quality control. Quality control ini kita melakukan pengawasan dan juga pengendalian ke kualitas produk yang kita produksi ini. Sebenarnya pengendaliannya tuh nggak cuma pas produk itu udah jadi, pas sebelum jadi misalnya pas lagi pembelian tadi beli bahan baku itu kan kita juga harus nentuin bahan baku yang bagus, terus juga pas produksi juga kita udah nerapin standar produksinya gimana, kayak, produk ini resepnya gimana udah kita tentuin. Nah, tapi biar lebih mastiin lagi kesesuaiannya dengan standar, ntar pas produknya udah jadi kita tetap ngecek buat apakah ini udah sesuai atau belum, sebelum nanti dipasarin ke konsumen kan. Nah, lanjut ke activities yang selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran ini kan, penting ya, kita menjual ke konsumen, kita memperkenalkan, produk ini ke konsumen. Jadi, yang kita lakukan di pemasaran ini, kita ada kita berjualan di suatu tempat secara offline, kita punya store, selanjutnya itu kita juga bisa berjualan, melalui media sosial atau enggak kita bikin marketplace di toko-toko online gitu. Dan juga tadi kita udah ngebahas yang event organizer, nah kita datang ke event-event-nya mereka, event-event besar mereka. Kita berjualan di sana, kita jualnya tuh pakai kendaraan, kendaraannya tuh kayak berupa food truck gitu. Boleh di next slide. Lalu selanjutnya ada aktivitas, market positioning. Aktivitas ini penting, kita harus, menciptakan gitu keunggulan kompetitif yang kita punya, biar kita berbeda gitu dari startup-startup pesaing yang sejenis gitu, produk yang dijualnya. Jadi target pasar atau segmen customer yang dituju itu untuk kalangan anak-anak, ya kan es krim gitu, es krim buah untuk biasanya kan yang suka itu, anak-anak kecil, suka makanan manis gitu. Dan juga, orang tua. Sebenarnya orang tua ini juga, orang tua yang udah punya anak kan mereka mungkin pengen ngasih makanan yang sehat, yang bergizi gitu buat anaknya. Jadi targetnya tuh kedua itu, anak-anak dan orang tua. Dan juga mungkin ada tambahan targetnya itu bisa ke orang-orang biasa, tapi yang punya penerapan pola makan yang sehat. Sehingga ya ini produk ini cocok untuk mereka. Lalu selanjutnya ada di research and development atau bisa kita artikan sebagai pengembangan produk gitu. Tahapan ini perlu, misalnya seandaikan produk kita ini udah mungkin terlalu mainstream atau gimana, jadi tahap ini penting untuk
kita ngembangin produk kita ngembangin pelayanan kita biar kita tetap unggul di pasaran gitu, tetap ada value-nya gitu. Oke. Boleh di next slide, lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada key resources atau sumber daya apa sih yang penting diterapkan di dalam bisnis ini. Yang pertama ada sumber daya fisik atau sumber daya di dalam bentuk fisik untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, di dalam bisnis ini sumber daya fisik yang digunakan itu meliputi alat atau bahan yang digunakan untuk operasional bisnis seperti cetakan, freezer, blender, bahan baku, dan yang terpenting adalah food truck. Yang kedua ada intelektual. Kalau yang tadi fisik merupakan sumber daya yang berbentuk, kalau intelektual ini merupakan sumber daya yang tidak berbentuk secara fisik. Namun, apabila sumber daya intelektual ini telah dikembangkan, maka akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Contohnya, di dalam bisnis ini, kita menerapkan sumber daya intelektualnya seperti branding, communication, dan marketing strategi. Sumber daya ini tidak dapat dilihat secara fisik, namun apabila terdapat sumber daya ini dalam bisnis kita, maka bisnis kita akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada finansial atau sumber daya dalam bentuk keuangan atau jaminan keuangan yang sumber daya ini juga dapat digunakan sebagai modal dalam menjalankan suatu bisnis yang pastinya merupakan suatu sumber daya yang paling penting dalam menjalankan bisnis ini. Nah, untuk sumber daya finansial yang kita dalam bisnis ini itu seperti modal pemilik, pinjaman bank, dan investor. Di next slide. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini merupakan salah satu sumber daya yang paling penting juga karena manusia, jasa-jasa dari manusia ini dapat digunakan untuk operasional bisnis. Nah, di dalam sumber daya manusia ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Seperti yang pertama ada bagian produksi, yaitu orang-orang atau manusia-manusia yang berperan dalam hal produksi atau menghasilkan produk. Nah, produk yang dihasilkan dalam bisnis ini yaitu es krim dalam bentuk popsicle. Nah, yang kedua ada bagian pemasaran. Di bagian pemasaran ini, orang-orang atau manusia-manusianya itu berperan dalam hal memasarkan produk yang dihasilkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar produk tersebut dapat dikenal oleh banyak orang. Nah, di bagian pemasaran ini biasanya manusia-manusianya itu memanfaatkan platform-platform seperti media sosial, relasi-relasi untuk memperkenalkan produk ini agar produk yang kita hasilkan itu dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada bagian keuangan, yaitu orang atau manusia-manusia yang berperan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, seperti pembayaran gaji, menentukan harga, dan lain sebagainya. Nah, bagian keuangan ini tentunya penting dalam operasional bisnis kita. Selanjutnya ada bagian pelayanan. Nah, orang-orang di bagian pelayanan ini berperan dalam hal pelayanan pelanggan seperti pada saat pelayanan di food truck-nya itu sendiri, misalnya di event-event atau di acara-acara ulang tahun dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bagian admin. Nah, di bagian admin ini manusia-manusianya itu berperan untuk mengelola media sosial seperti membalas chat dari pelanggan. Selanjutnya ada bagian quality control yang tadi sebelumnya udah dijelasin juga. Nah, di bagian quality control ini manusianya berperan untuk memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan, apakah kualitas tersebut telah sesuai dan dalam kondisi baik atau belum. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, quality control ini diterapkan bukan hanya pada saat setelah produk ini selesai, tapi sebelum-sebelumnya juga diterapkan agar produk yang dihasilkan dalam kondisi yang baik. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada value proposition atau nilai apa sih yang didapatkan dari bisnis ini yang pastinya nantinya akan memberikan kelebihan bagi pelanggan itu sendiri. Yang pertama ada branding berupa es krim sehat. Nah, value proposition ini menunjukkan bahwa produk yang
kita hasilkan itu menawarkan es krim sehat dalam bentuk popsicle. Karena es krim ini atau popsicle ini terbuat dari buah-buahan asli. Nah, ini tentunya merupakan suatu kelebihan juga bagi pelanggan, khususnya pelanggan yang peduli akan kesehatan dan mencari nih sensasi makan es krim dalam alternatif lain yang lebih sehat, yaitu dalam bentuk popsicle buah seperti yang produk yang kita hasilkan. Nah, yang kedua ada pelayanan yang unik. Nah, dalam hal pelayanan ini, bisnis yang kita jalankan itu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Karena bisnis ini menggunakan food truck sebagai platform penjualan, yang mana dengan food truck ini dapat memberikan pengalaman tersendiri, pengalaman unik tersendiri kepada pelanggan, sehingga mereka nantinya dapat menikmati produk yang kita hasilkan dengan sensasi yang berbeda. Nah, mereka dapat menikmati popsicle sehat dari food truck secara langsung. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada variasi rasa yang banyak. Nah, variasi rasa yang banyak ini dapat menjadi salah satu kelebihan yang dapat dirasakan oleh pelanggan dari bisnis ini. Karena dengan memiliki banyak pilihan rasa, Popsicle dapat menarik berbagai jenis pelanggan yang memiliki preferensi rasa yang berbeda-beda tentunya. Nah, dengan preferensi rasa yang banyak ini, pelanggan juga tidak akan mudah bosan akan rasa-rasa yang tidak bervariasi. Nah, selanjutnya ada mudah dijangkau pembeli. Salah satu kelebihan dari adanya bisnis ini adalah lokasi dari bisnis yang mudah dijangkau bagi pelanggan. Nah, selanjutnya ada bahan yang berkualitas. Produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, bersih, dan sehat. Karena bisnis ini memiliki komitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi terhadap pelanggan. Maka ini merupakan salah satu kelebihan juga yang dapat dirasakan oleh pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada customer relationship. Jadi di sini ada 5. Yang pertama ada layanan after sales. Jadi di layanan after sales ini nantinya akan berlaku sejak pembeli itu udah selesai beli popsicle kita. Nah, ini berupanya apa? Jadi kita ngasih kartu poin di mana setiap pembelian ini bakal dikasih poin. Nah, nanti pembelinya bisa nukarin dengan kupon diskon ataupun nanti hadiah yang telah kita sediain. Selain itu, kita juga ada fasilitas member yang ditujukan kepada pelanggan yang pernah beli popsicle. Nah, nantinya pembeli yang jadi member di bisnis kita ini keuntungannya nanti bakal dikasih informasi mengenai promo, dan nanti kan saat buat jadi member ini kan juga bakal diminta data-data pribadi. Nah, nantinya kalau mereka ulang tahun, di tanggal ulang tahunnya itu kita bakal ngasih popsicle gratis. Kemudian yang kedua di sini ada pelayanan yang ramah. Jadi pelayanan yang ramah ini kita pengen latih setiap karyawan kita nih dengan baik sehingga nantinya bisa kasih pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional kepada pelanggan, sehingga nantinya mereka bisa ngejelasin dengan detail mengenai setiap produk popsicle kita yang kita tawarkan, dan nanti juga bisa nih kasih rekomendasi kepada pelanggan tentang varian rasa apa sih popsicle yang sesuai dengan selera pembelinya. Kemudian ya, yang ketiga di sini ada admin yang responsif. Jadi kebetulan kita nggak jual secara langsung doang, tapi kita juga melayani secara online. Makanya itu admin yang ada di bisnis kita ini juga kita latih biar bisa bisa lebih responsif dalam menjawab, sehingga nantinya para pembeli yang ngehubungin nomor admin yang tertera, terus juga kita nyediain email buat mungkin kalau ada yang mau partnership. Nah, nanti si admin ini bisa ngerespon segala pertanyaan, keluhan, dan masukan dengan cepat dan sopan. Kemudian yang keempat, di sini ada media sosial yang interaktif. Jadi tentunya di zaman sekarang nih media sosial nih paling banyak digunakan agar kita bisa terhubung dengan pelanggan. Nah, nantinya kita bakal posting tentang informasi menarik nih tentang fun fact popsicle tuh apa sih kayak gitu yang menarik-menarik. Dan nantinya juga kita biar bisa interaktif dengan pelanggan, kita mau ngadain kuis berhadiah melalui media sosial yang nantinya
bakal kita rutin nih dilakukan setiap minggunya. Dan kemudian juga info-info mengenai diskon yang kita tawarin ke pembeli juga bakal diinformasikan melalui media sosial yang ada. Dan yang terakhir kelima, di sini juga kita bakal gunain data pelanggan. Jadi mungkin kita akan bakal data nih kira-kira pelanggan yang beli misalnya dalam rentang umur berapa, terus mereka ini cenderung beli Popsicle dengan varian rasa apa. Dan jadi ini tuh bisa dimanfaatin buat kita memahami perilaku sama preferensi pelanggan ketika membeli Popsicle dari brand kita, sehingga kita bisa nyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan penawaran harga yang lebih baik. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada channel. Jadi yang pertama ada media sosial, di mana tadi udah disebut ya kalau media sosial jadi salah satu channel yang penting di saat ini, apalagi kalau kita pengen nyalurin produk kepada pelanggan. Makanya nanti informasi mengenai produk Popsicle kita ini bakal dibagikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Jadi di 3 aplikasi tersebut tuh nanti bakal kita kasih informasi berupa kayak kontak adminnya, kemudian diskon, terus juga mungkin testimoni dari yang udah beli-beli, jadi bisa lebih nargetin pelanggan kayak gitu. Dan kita juga bakal kasih tahu nih kalau mekanisme pembelian offline tuh seperti apa sih caranya, misalkan apakah bayarnya harus cashless atau bisa tunai kayak gitu, dan secara online-nya juga seperti apa alurnya kayak gitu. Nah, itu kita bakal sampaikan di situ. Kemudian juga biasanya nih 3 aplikasi kayak Instagram, TikTok, dan Twitter, ini sekarang juga banyak fitur-fitur yang dapat ningkatin penjualan, seperti misalkan live shop, itu banyak banget sekarang di TikTok dan Instagram, kayak para penjualnya ngejual barangnya lewat live itu kayak gitu. Atau juga shopping ads, di mana kayak ketiga aplikasi itu bisa langsung terhubung gitu dengan mereka yang mau beli, jadi tinggal masukin keranjang dan mereka tinggal check out, habis itu lakuin payment. Nah, kemudian di sini ada word of mouth. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan yang kita berikan, nah nantinya si pelanggan ini bakal cenderung ngebagiin pengalaman positifnya dan tentunya bakal ngerekomendasiin produk kita ke orang lain. Nah, ini tentunya bakal mempermudah bisnis kita dalam meningkatkan penjualan, karena yang pertama reputasi bisnis kita akan baik dan jumlah pelanggan juga tentunya akan meningkat. Kemudian yang ketiga, di sini ada website. Jadi selain pakai media sosial di era digital ini, kita juga khususnya misalkan pelanggan itu sering cari informasi mengenai produk, misalkan sebelum mereka beli itu melalui internet. Nah, jadi website ini bisa ngebantu bisnis kita dalam menyajikan informasi yang lebih lengkap, yang mungkin kurang bisa kita sampaikan nih kalau kita cuma manfaatin media sosial. Nah, contohnya apa? Misalkan kayak daftar rasa, kan kalau di media sosial mungkin agak berantakan kalau kita nyajiin cuma di medsos, tapi kalau di website itu mungkin kita bisa bikin nih daftar rasanya apa per Popsicle, terus kita juga kalau mereka klik, mereka bisa lihat detail produknya, terus juga mungkin mereka mau tahu informasi kandungan bahan dari varian ini apa aja dan nutrisinya seberapa banyak sih, dan kemudian kita juga bisa kasih gambar penyajian produk, jadi mereka lebih lebih tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Nah, ini juga bisa ngebantu pelanggan ketika membuat keputusan pembelian yang lebih efektif dan efisien, karena kalau misalkan bisnis kita ternyata misalkan laris dan kita punya pelanggan yang banyak, itu kan pasti kalau kita bisnisnya offline jujur agak berat gitu kalau misalkan karyawan kita harus maksudnya ngasih informasi ke tiap pembeli kayak gitu. Nah, tapi biar lebih nggak nimbulin antrian yang panjang kayak gitu, nggak lama, dan tapi si customer ini masih tetap dapat informasi, nah kita bisa manfaatin si website itu biar mereka bisa cek di situ. Dan di sini juga kita bisa ngehadirin fitur lain, misalkan ada live chat kalau mereka mau chat secara langsung atau nyampein keluhan mereka, terus kita juga kasih kontak dan lokasi, misalkan kita cabangnya di mana aja, dan setelah itu jam operasional bisnis. Selanjutnya. Baik, di sini yang keempat ada pengaruh artis dan influencer. Jadi kalau sekarang mungkin udah nggak maksudnya ada yang lebih lain daripada iklan di TV. Sekarang tuh ada yang endorsement kepada misalkan artis sama influencer.
Nah, ini tujuannya apa sih? Jadi kita pengen ngejangkau para pengikutnya biar juga mencoba produk yang digunakan sama si artis sama influencer ini. Nah, nanti hal ini pastinya akan memperluas jangkauan bisnis karena mungkin para pengikut si artis dan influencer ini yang sebelumnya nggak tahu nih tentang brand kita, misal Frus nih apa sih, tapi karena ngelihat si artis dan influencer ini nyoba produk kita, nah mereka juga mungkin akan tertarik untuk mengetahuinya, sehingga nantinya juga mereka cenderung pengen punya pengalaman yang sama dengan orang yang dikaguminya gitu. Dan yang kelima di sini ada partnership. Jadi kita juga pengen perluas penjualan kita, misalkan dengan cara membangun kemitraan dengan bisnis lain. Jadi kita bisa mulai kayak kita jalin kerjasama dengan restoran atau kafe, dan si restoran sama kafe ini bisa jual Popcycle kita sebagai dessert, sehingga kita bisa jangkau pelanggan dari bisnis lain tapi nggak mengganggu apa yang mereka jual gitu, sehingga kita jauh lebih meningkat penjualannya. Selain itu kita juga bisa jalin kemitraan dengan misalnya I.O. atau festival makanan, sehingga nantinya kita bisa berpartisipasi pada suatu acara, dan tentunya ini akan menarik pelanggan baru dan memperkenalkan Popcycle kita kepada konsumen yang lebih banyak jangkauannya pada suatu event. Selanjutnya, oke, di sini ada customer segments. Jadi yang pertama ada anak-anak dan remaja. Jadi tentunya Popcycle yang termasuk produk misalkan fruit ice ini pastinya populer banget di kalangan anak-anak dan remaja. Jadi menurut kita segmen ini tuh yang paling tepat karena Popcycle yang kita mau jual kan punya varian rasa yang lumayan banyak nantinya, dan kita juga pengen hadirin Popcycle yang bentuk-bentuknya menarik, misalkan kayak bentuk hewan, bentuk hati, bentuk bintang kayak gitu, sehingga nantinya mungkin bisa menarik perhatian anak-anak dan remaja. Dan nanti kita juga pengen jalin kerjasama sama sekolah-sekolah misalkan yang lagi ngadain acara, sehingga nantinya kita bisa turut berpartisipasi dalam bazar sekolah atau acara sejenisnya dan bisa nargetin si anak-anak sama remaja ini. Dan yang kedua di sini ada penganut pola hidup sehat. Jadi ada orang-orang yang nganut pola hidup sehat dan mereka ini cenderung pengen cari opsi es krim yang lebih sehat. Nah, makanya ini selaras sama tujuan kita bangun bisnis ini, karena kita pengen nawarin produk es krim yang mungkin lebih sehat, yang gunain buah-buahan segar dan bernutrisi sehingga menyehatkan. Dan nantinya bisnis ini juga akan menyediakan varian Popcycle misalkan dengan rasa yang rendah lemak, kemudian rendah gula, atau bahkan kita gunain buah-buah yang organik. Dan oleh karena itu nantinya bisnis ini bisa narik pelanggan yang peduli dengan kesehatan dan pola diet. Selanjutnya, baik, di sini yang ketiga ada pengguna media sosial. Jadi kalau untuk media sosial kita nargetin lebih ke generasi milenial sama Gen Z, yang merupakan dua generasi yang paling banyak gunain sosial media. Nah, mereka di dua generasi ini tuh cenderung cari pengalaman unik sama spot fotogenik biar bisa mereka bagiin ke media sosialnya. Sehingga kita bakal nargetin si segmen dua generasi tersebut dengan cara kita nyediain Popcycle dengan rasa yang inovatif. Mungkin kita bisa pakai buah-buahan yang mungkin gak umum kayak gitu, atau juga tadi kita bisa pakai yang tampilan yang menarik, serta kita juga kan pakai konsep kayak es krim truck, sehingga itu bisa Instagramable dan bisa narik si dua generasi ini. Terus yang keempat di sini ada penggemar dessert. Jadi ada juga segmen pelanggan yang memang mereka ini kayak senang cari dessert yang unik sama lezat rasanya. Dan nanti kita bakal nargetin segmen pelanggan tersebut dengan kita nyediain Popcycle rasa-rasa yang spesial, kemudian kita ngelakuin inovasi dengan bentuk Popcycle yang unik, serta bisa juga kita misalkan tambahin topping atau saus yang kreatif. Dan yang kelima di sini ada food vlogger. Jadi food vlogger ini juga punya pengaruh yang besar terhadap minat kuliner masyarakat, sehingga mereka ini punya pengikut setia yang tertarik dengan rekomendasinya. Jadinya kita pengen nargetin mereka biar bisa coba produk bisnis kita dan ngebagiin pengalaman mereka di media sosial, contohnya buat konten di YouTube atau TikTok, sehingga nantinya pastinya bakal ningkatin branding bisnis kita dan nanti pengikutnya juga bisa beli produk kita.
slide selanjutnya. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait cost structure yang ada pada usaha kami. Jadi cost structure ini merupakan biaya apa saja yang diperlukan untuk usaha. Jadi itu terbagi jadi dua, ada fixed cost dan juga variable cost. Nah, untuk fixed cost-nya sendiri itu tuh di antaranya tuh terdiri dari perlengkapan dan peralatan. Jadi kita tuh butuh blender untuk bikin proses produksi, wadah, cetakan popsicle, stick popsicle, dan juga freezer. Karena kita usaha es krim, jadi freezer ini nih penting banget untuk usaha kita. Selain itu kita juga perlu biaya untuk promosi dan juga biaya gaji. Untuk harganya bisa dilihat di slide, sehingga setelah dilakukan perhitungan, kita bisa tahu kalau misal total fixed cost yang diperlukan itu sebesar Rp8.200.000. Kemudian selain fixed cost, kita juga perlu variable cost. Nah, untuk variable cost-nya sendiri itu terdiri dari bahan baku. Jadi kita tuh untuk memproduksi ini perlu susu cair sebagai bahan utama. Selain itu karena kita popsicle-nya ini yang ada buah-buahannya, kita juga perlu buah-buahan untuk produksi. Nah, di sini kita baru cantumin tiga yang paling utama, yaitu ada stroberi, mangga, dan juga pisang. Selain itu kita juga perlu gula pasir. Nah, selain bahan baku, kita juga perlu bensin, listrik, dan juga kemasan. Untuk harganya juga bisa dilihat di slide. Jadi kita bisa tahu total variable cost-nya itu sebesar Rp6.800.000. Notes-nya karena sebelumnya tuh kita jelasin kalau misalnya kita konsep jualannya itu pakai food truck, tapi kita nggak masukin food truck di cost structure karena kami sebagai pemilik ini sudah memiliki food truck terlebih dahulu. Jadi total cost yang diperlukan itu adalah kurang lebih sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ada terkait revenue streams. Jadi revenue streams ini terkait usaha kita ini dapat pendapatan dari mana aja sih? Nah, yang pertama itu dari penjualan langsung. Nah, penjualan langsung ini nih merupakan sumber utama dari pemasukan bisnis kita karena dari penjualan langsung ini kita ngelakuin penjualan popsicle yang biasanya kita lakuin di titik-titik yang menurut kita nih strategis, kayak contoh misalnya di Blok M karena kita rasa di tempat itu nih cocok sama target pasar kita. Terus penjualan yang kita lakuin ini juga nerima segala bentuk pembayaran, mulai dari cash, e-wallet, QRIS, transfer, debit, bahkan kredit. Nah, metode penjualan ini sangat menguntungkan bagi usaha kita karena pembeli ini senang nih kalau misalnya mereka beli popsicle-nya secara langsung, terus mereka juga bisa dapat experience baru kayak misalnya beli popsicle tapi di food truck yang mereka bisa foto-foto karena tempatnya yang unik. Selain itu, yang kedua kita juga melakukan penjualan secara online. Nah, di penjualan online ini kami bekerja sama dengan beberapa platform yang membuka jasa penjualan makanan secara online kayak misalnya Gojek, yang ada GoFood-nya, Grab, Shopee Food, Traveloka Eats, dan banyak lainnya. Nah, hal ini nih benar-benar memudahkan buat pembeli yang ingin beli produk kita, cuman mereka kesulitan buat
ngejangkau lokasi tempat kita jualan. Nah, eh, pembeli ini juga nggak perlu khawatir kalau misalnya mereka takut popsicle yang mereka beli ini cair, karena kita nih juga nyediain cooler mini yang bisa mereka dapetin ketika membeli popsicle. Jadi popsicle yang mereka beli bisa kita pastikan nggak meleleh selama jaraknya ini masih sesuai dengan yang telah kami tentukan. Kemudian yang ketiga ini ada pendapatan dari event. Jadi kami melalui bagian pemasaran ini juga menjangkau berbagai event dan juga acara yang membutuhkan stand food and beverage. Jadi biasanya kami kalau misalnya ada satu acara nih yang lagi open tenan buat bisa jualan di acara tersebut, kayak misalnya di acara ulang tahun, pentas seni, festival, bazar, dan lain sebagainya, kami biasanya ikut book satu slot buat bisa jualan di event tersebut. Nah, menurut kami penjualan dari event ini nih benar-benar menguntungkan, karena melalui metode tersebut nih kita bisa bertemu sama pelanggan-pelanggan baru yang sebelumnya ini bisa jadi belum tahu sama kita, dan baru kita dapat pelanggan baru yang mereka ini bisa menyebarkan ke teman-teman mereka yang lain. Kemudian yang terakhir ini ada pendapatan dari partnership. Jadi kita juga ngelakuin kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, biasanya ini kami bertemu, kemudian bernegosiasi dengan pihak yang ingin bekerja sama. Kemudian ketika kita udah menghasilkan kesepakatan yang bisa nguntungin kedua belah pihak, kita bisa menjalin kerjasama. Nah, lewat metode ini nih kita bisa memperluas relasi bisnis kita yang kemudian yang pastinya akan menguntungkan buat bisnis kita di masa yang akan datang. Nah, dari si pendapatan dari partnership ini nih biasanya juga bisa kayak kita kerjasama sama usaha lain, kayak kita bisa nitip barang di sana atau lain sebagainya. Ya, mungkin sekian dari pemaparan dan penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para penonton yang mungkin menonton video ini atas apa ya yang telah kami jelaskan. Lalu juga semoga penjelasan yang kita telah lakukan ini dapat bermanfaat bagi penonton sekalian, dapat menginfluence kalian juga. Misalkan kita mau membangun suatu startup atau bisnis, mungkin bisa dimulai dari membuat bisnis model kanvas kayak seperti ini. Mungkin akan saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.